Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Terjadi kerusakan lagi yang tidak terduga di Mercedes-Benz S-Class W221 tahun 2007 punya saya. Dan ini agak mengagetkan karena kejadiannya seperti ini. Kerusakannya seperti ini. Lihat ini. Tangki bensin nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Ini udah sampai saya buka kuncinya ya. Saya buka lagi. Ini nggak bisa sama sekali. Kemarin jadi di pompa bensin, udah bensinnya tinggal dikit, nggak bisa buka ini sama sekali. Saya udah bareng sama Pak Sohib, jadi satu ngebuka kuncinya, satu neken di belakang, nggak bisa juga. Terpaksa kita bawa ke bengkel. Dan saya juga udah cari di bagasi, nggak ada buat ininya, nggak ada buat rilis emergensinya yang kelihatan. Jadi sekarang saya mau bawa ke bengkel. Kita lihat apa kerusakannya, seberapa susah perbaikannya, seberapa mahal, dan sebenarnya ada nggak sih cara buat ngebuka tangki mobil, tangki bensin ini kalau misalnya di keadaan darurat. Oke, let's go. Kita benerin kerusakan lagi dari Mercy S-Class tua yang sangat nyaman, tapi ya kadang-kadang suka rusak tidak terduga seperti ini. Let's go. Virtual via Zoom. Oke, kita jalan ke bengkel. Udah gitu mana bensinnya juga udah tipis lagi. Tuh. Jadi kemarin itu kejadiannya di pompa bensin. Di pompa bensin turun. Pakai S-Class kan, walaupun S-Class tua, turun. Nggak bisa. Sampai 2 menit nggak bisa, dicoba semua cara nggak bisa. Ya udah akhirnya menyerah. Jadi udah ngantrinya lumayan lama lagi di pompa bensinnya, sampai tempat pompa bensin tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, tutup tangkinya. Baru sekali sih saya seumur hidup ngalamin mobil tutup bensinnya nggak bisa dibuka. Baru sekali seumur hidup. Mobil apa aja nggak pernah ada yang nggak bisa dibuka tutup bensinnya. Penasaran jadinya. Langsung aja kita bawa ke Mersindo Mampang seperti biasa. Ini dadakan, tapi tadi saya telepon katanya bisa. Kalau cuman ngerjain itu katanya bisa hari ini. Oke, kita jalan. Langsung aja kita sampai sana, biar nggak bertele-tele videonya. Langsung kita kasih lihat apa kerusakannya, berapa biayanya, lama nggak pengerjaannya, dan bagaimana supaya bisa membuka pada saat darurat. Terima kasih loh buat sarannya teman-teman. Tadi saya iseng masukin ke Instagram tentang mobil ini nggak bisa buka gitu kan, dan banyak sekali dari Anda yang memberikan solusi yang luar biasa. Itu artinya mobilnya rusak om, harus diganti mobilnya. Kesannya ini alasan saya buat ganti mobil ini. Enggak, belum ada rencana ganti. Ini mobil masih nyaman banget. Yang jelas cuman bingung aja gitu, nggak pernah mengalami kerusakan seperti ini. Oke, kita udah sampai di Mersindo Mampang. Let's go. Terima kasih. Ada yang rusak Pak. Mau ketemu Pak Solihin. Oh iya, silakan Bapak. Oke, makasih. Ya. Sorry ya, jangan bosan lihat saya mas sering balik-balik ke sini. Gak apa-apa Pak. Pagi Bapak. Pagi, Pak Solihin. Pagi. Aduh, sorry nih jadi sering gangguin nih. Dengan senang hati nggak apa-apa Pak Fitra. Pak Solihin. Silakan duduk Pak Fitra. Ya, saya sambil ngerekam ya. Silakan.
Iya, Pak Solihin. Jadi tadi kemarin itu saya ke pompa bensin. Baik, Pak Fitra. Tadi yang seperti saya udah ceritain di telepon. Siap. Tiba-tiba nggak bisa dibuka tangki Siap, bensinnya. Siap, Pak Fitra. Jadi seperti kemarin kita sudah komunikasi, spare part-nya sudah kami pesan dan siapkan, Pak Fitra. Oke. Yang bermasalah itu adalah valve penguncinya, Pak Fitra. Oh, oke. Ini spare part-nya, Pak Fitra. Ini aja. Ini biangnya, Pak Fitra. Kalau misalnya nggak diganti itu nggak bisa dibuka sama sekali. Kalau ini tidak diganti, bukannya ada cara emergency. Nanti Oh, mekanis ada. akan menunjukkan ke Pak Fitra cara buka emergency bila di mana terjadi pada saat-saat tertentu, Pak Fitra. Tapi mudah-mudahan sudah diganti, nggak mogok lagi, Pak. Oh iya. Selesai. Nah, Ini dia kalau misalnya dibuka itu dia bisa membypass yang ini gitu jadinya. jadi bisa ada cara buka mekanis. Oh. Jadi ada cara mekanisnya, ada triknya. Nanti teman mekanik tim di bawah akan membuat video supaya bisa dibagi ke teman-teman sekalian. Ini rusak tuh kenapa biasanya? Faktor usia, Pak. Karena usia? motornya rusak. Di dalam itu ada motor. Ada motor elektrik. Ada motor elektrik yang memang di kita tidak bisa di repair. Oh, Jadi harus diganti baru. Partnya original Mercedes-Benz. Oke. Dan ini bergaransi 2 tahun Mercedes-Benz Indonesia. Oke. Ya udah. Pengerjaannya berapa lama Pak Solihin? Pak Fitra boleh tunggu. Jadi estimasi waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Estimasi biaya ini Estimasi biayanya kurang lebih seperti ini, Pak Fitra. 1,8. Oh, 1,8. sih cuma 500.000 ya. Spare partnya tidak murah. Ada biaya tidak murah, pengecek. tidak mahal. Tidak mahal, terbalik, Pak. Iya, Jadi spare partnya sekian, ada ongkos kerjanya. Iya. Iya dong, masa nggak ada ongkos kerja? Siap. Harus ada dong. Itu oke. Sip. Ya udah, kita kerjain langsung aja. Pak Fitra, ya. Iya, oke. Kasih tahu saya ini dulu Pak, kasih tahu cara ngebukanya kalau darurat kayak gimana? Siap. Kita akan ke bengkel untuk ditunjukkan oleh mekanik cara buka emergensinya. Oke, Jadi kita siap. akan lanjut di bengkel. Iya. Berapa lama pengerjaannya? Plus minus sekitar 1 jam. Pak. Oh, cepet. Paling lama 1 jam, Pak Fitra. Siap. Siap. Oke. Mari, Pak Fitra. Iya. Biasa di Mersindo ada Ami. Thank you juga udah bantu bookingin buat hari ini, Mi. Ya, sama-sama. Cuman gue nanti siang mungkin gue nggak bisa nungguin lama karena Om Mobi mau ngajak makan siang nanti. Kemarin dia sakit apa sih? Apaan? Kemarin sakit apa? Biasalah kalau udah umur segitu sama kayak S-Class, ada aja penyakitnya. Mi, ini kan biaya perbaikannya nggak gede. Kalau misalnya gue tadi nggak bawa ke sini, tetap bisa dijemput juga pakai towing. Bisa dong. Walaupun biayanya nggak, Iya, bisa. tetap bisa bolak-balik bisa. Itu salah satu layanan servis dari Mersindo. Promosi dia. Ini video tidak berbayar ya, jadi mestinya nggak ada promosi di sini. Pak Fitra, perkenalkan ini teknisi kita Pak Adi. Oke, Pak Adi. Ini adalah alumni dari Academy Training Center Mercedes-Benz Indonesia. Oke. Jadi di Mersindo beliau sebagai foreman. Oke. Jadi hari ini mobil Pak Fitra akan dibantu oleh Pak Adi. Tapi sebelum dipasang saya minta diliatin emergensinya dulu dong. Emergensinya Iya. pasang. Boleh Pak Adi? Ini kan Boleh jadi saya ditunjukkan? di pompa bensin. Udah ngantri lama Mas. Keluar kan gagah dari S-Class kan. Udah bisa. Disangkain orang nggak ngerti ini mobil gimana cara bukanya gitu. Akhirnya udah saya menyerah dan saya pulang gitu. Tapi emang nggak bisa dibuka ini sama sekali. Nah, cara daruratnya gimana Mas? Cara daruratnya sebenarnya dia ada emergensinya tapi harus kita buka dari dalam, Pak. Oke. Buka dari bagasi. Nah ini buat teman-teman yang mungkin punya, ini hanya berlaku buat W221. Iya, ada di 222 beda. 222 beda. Oke, ini untuk W221 kalau misalnya Anda punya dan Anda nggak bisa buka tangki bensinnya karena ini ada faktor usia juga ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi ke mobil Anda juga kalau Anda punya W221. Begini cara merilis emergensinya. Iya, tapi ini mekanismenya ada di dalam sini, Pak. Jadi nanti kita harus buka dulu cover ini. Oke. Ada beberapa baut yang harus kita buka dulu. Akan lebih jelas sih ketika dia udah dibuka. Baru nanti kita bisa lihat tuh tuas untuk emergensinya di sebelah mana. Oke, cara bukanya gimana? Jadi nanti ini cover ini kita buka. Oke. Terus nanti yang ini cover ini nanti semua kita buka juga Oke. supaya bisa Cara diakses. bukanya bisa orang biasa atau harus mekanik yang buka? Nanti ada kunci yang harus kita gunakan. Oke, pakai kunci berapa? Iya. Ada di sini torx 20. Kunci 20. Kunci torx 20. Nanti kita ada 1, 2 dan beberapa klip di sini yang harus kita buka.
Oke, ya udah tunjukin aja Mas caranya. Ya. Siap. Oke, itu kunci yang mesti disiapin. Kunci shocknya. Kunci berapa itu? 20? Ini taruh 20, Pak. Itu di pojok kanan depan dari bagasi ya. Iya. Terus? Oh, situ. Buka juga. Udah. Ini kita buka dulu. Oh, itu dua itu untuk membuka decknya ya. Oke, jadi dua baut pakai kunci 20 di kanan depan dan kiri depan itu untuk membuka decknya. Ada ini apa karpet legendaris ternyata di mobil saya juga baru buka, Gatsby. Nah, ngebuka itunya dari Ini sebenarnya di sini ada baut, tapi di sini udah nggak. oh, mestinya ada baut ya, Ya, tapi udah nggak ada. gitu. Oke. Jadi berkurang pekerjaannya. Terus habis itu baut yang mana lagi? Di sini kan ada klip nih, Pak. Ah, Nah, di sini ada klip, nanti kita buka juga supaya dia klip, bisa klip yang ini nih. Ini ada 1, 2, 3. Jadi cover ini kita buka dulu. Oh, cover ini dibuka ya? Iya, covernya dibuka dulu. Jadi begitu deck udah dibuka, kita mesti buka trim samping kanan dan ini trim bagasi. Nggak simple juga ya. Bayangin kalau di pompa bensin, Pak bentar ya kita buka emergency-nya dulu. Wah, udah ngamuk yang belakang. Nah, ini panel samping ya udah dibuka ya. Panel di samping. Nah, tapi panel samping ini memang tidak bisa dibuka kalau yang trim ini nggak dibuka ya. Karena dia tertahan itu. Oke, begitu dibuka, yang mana yang ditarik? Nah, ini yang harus cari ini Ya, agak nyempil di sini, Pak. agak nyempil di. Iya. Oh, dia agak nyempil di situ ya. Tapi ada yang bisa ditarik. Dia bentuknya kayak kabel teruntai gitu. Dia tuas. Tuas. Oh, tuas plastik gitu. Iya. Ternyata nggak begitu simple juga buat emergency-nya, tetap ada. Ya itu. Jadi mesti buka tiga panel ya, satu deck, satu trim panel. Terus habis itu juga dia agak masuk ke dalam untuk rilisnya. Kalau saya sendiri nyari sih nggak bakal bisa dapat. Nah, ini apa tadi Pak Solihin penguncinya? Penguncinya yang masuk mengunci di tutup tangki bensinnya ini sudah terlepas karena memang ini harus dilepas. Oh, oke. Nah, jadi ini dilepas sehingga tidak ada yang mengunci. Mestinya covernya sudah bisa terbuka, tapi nampaknya ada sedikit kesulitan, dia seperti lengket atau macet, Pak. Oh, oke. Artinya sebenarnya emergency release-nya ini bukan untuk konsumen sebenarnya ya. Lebih ke mekanik. Untuk mekanik ya, Untuk mekanik yang melakukan. karena dia tidak ada kabel yang langsung keluar, tapi kita harus buka. Kita harus buka beberapa cover, kemudian tangannya harus ke tempat yang memang agak sedikit tersembunyi. Oke. Ya, jadi saran saya kalau misalnya Anda punya W221, jangan nipis-nipis kalau ke pompa bensin. Antisipasi kalau misalnya tiba-tiba seperti ini, karena untuk emergency ngebukanya itu emang nggak bisa dilakukan orang awam, susah sekali. Jadi harus mekanik. Jadi bagusan ya 1/4 gitu ya, udah ke pompa bensin. Kali-kali hal seperti ini terjadi, masih bisa punya cukup bensin buat ke bengkel. Oh kan masih nggak bisa tuh Pak. Kemudian dilepas ya. Atau dicongkel. Jangan ya, nggak boleh. Lecet. Iya. Kalau saya kan paling ininya aja shortcutnya. Congkel. Pak Solihin langsung kaget, wah jangan. Nggak sesuai standar Mercy kalau dicongkel. Pak Solihin. Saya, Pak. Mungkin nggak dia itu susah dibuka karena dia tahu harga bensin lagi naik. Jadi dia nggak mau ngisi emang. Nanti kalau tidak diisi bensin tidak bisa digunakan mobilnya, Pak.
Siapa tahu, waduh bensin naik, kasihan tuan gue. Udah deh, gue nggak mau buka, udah biar dia selamat, nggak usah beli bensin. Tidak. Jadi kendala belum mau dibukanya adalah karena kemungkinan si karet yang ada di cover ini nempel. Oh. Penguncinya sudah bisa terlepas. Penguncinya tadi sudah kita lepas silindernya. Harusnya sudah tidak ada yang mengunci lagi di flapnya. Tetapi nampaknya ini ada karet yang kemungkinan lengket. Oh, kalau secara mekanikalnya sih sudah dilepas Sudah selesai, semuanya sudah ya. dirilis. Tinggal ini yang nempelnya ini belum kebuka. Yuk sayang, nggak apa-apa beli bensin, bisa yuk, bisa beli bensin, bisa ya. Coba, mungkin bisa. Enggak lah ya. Ya benar-benar mobil yang memahami tuannya ya. Dia tahu bensin naik. Dia menolak untuk diisi bensin yang sudah harganya tinggi nih. Tapi kamu tidak bisa jadi elektrik. Please buka dong. Buka dong, buka. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi elektrik. Sudah kodrat kamu untuk tetap diisi bensin. Walaupun mahal ya tetap harus diisi. Wah, akhirnya bisa. Gimana caranya mas? Ditarik. Jadi tadi kan locknya udah kita cabut Pak, tapi memang mekanisnya ini ada lengket nih, ada bekasnya di sini. Oh, ada lengket di Iya, sini. ini di ujung ini lengket, makanya harus agak dipaksa. Nah, nanti kalau misalnya udah diganti, itunya tetap lengket nggak? Kalau ini makanya kita bersihin sekalian ya Pak. Kalian bersihin ya. Atau nanti kita lihat diganti sekalian Nah, aja. pertanyaannya adalah sebenarnya mekanismenya itu rusak apa enggak? Apa janjian karena lengket doang? Ini mekanismenya salah satu dari mekanisme. Salah satu dari mekanisme yang mau diganti juga ya. Oke, sip. Ganti mas. Alhamdulillah kebuka. Akhirnya dia menerima kodratnya juga sebagai mobil yang harus diisi bensin. Makanya harus bisa dibuka. Oke, kita langsung kerjain. Ini pengerjaannya sejam lah kira-kira. Oke, jadi ini lengket di sini tadi ya. Betul, lengket di penguncinya. Kalau kita pasang kembali pakai yang lama, Iya. kemungkinan hal serupa akan terjadi. Oke. Jadi, mohon maaf, kita akan siapkan dulu spare part-nya. Oh iya, oh Spare segini. part-nya ini Jadi nambah. ada Ya. penambahan Oke. biaya dan estimasi. Oke. Nanti kita cek spare part-nya ada di mana statusnya. Kita akan info ke Pak Fitra Eri. Jadi terpaksa ditinggal mobilnya. Mobil nggak perlu ditinggal. Pak Oke. Fitra Eri hari ini bisa bawa pulang. Kita akan usahakan untuk emergency nanti bisa kebuka, tapi bukanya agak sedikit dipaksa supaya bisa ngisi bensin dan bisa dipakai dulu. Oh gitu. Nah ini spare part datang berapa hari kira-kira? Plus minus kalau ada di Indonesia 3-4 hari, kalau memang nanti dari Jerman 30 hari kerja. Oke, jadi sekarang kalau misalnya ini kan ditutup nih. Siap? Gini. Yang penting pintu kebuka. Pintu kebuka. Kemudian tinggal saya tarik. Oh, kayak gitu ya. Emergency sementara bisa. Kayak gitu nih, kayak gini. Nah, ini nggak bisa nih. Tapi udah nggak ada kuncinya ya, udah dirilis ya Sudah kuncinya ya. dirilis penguncinya. Oke, saya tinggal kayak gini. Oke. Jadi ini saya bawa dulu ya. Boleh. Nanti kita siapkan untuk Bapak bawa. Mohon nanti kalau parkir berhati-hati karena ini tidak terkunci. Oke, teman-teman, tolong kalau misalnya ngelihat S-Class plat nomornya ini, tolong jangan dibuka karena ini kunci bensinnya nggak kekunci. Tapi percuma juga karena pada saat Anda nonton ini udah bener. Oke, jadi ini sekarang mobil akan dicek dulu semuanya sambil dipesan spare partnya. Siap, Pak Toli. betul. Spare part kita pesankan. Oke, jadi mobil hari ini bisa saya ambil jam Bisa dibawa pulang after lunch sekitar jam 2. after lunch ya. Siap. Nanti setelah spare part kekurangan kerusakan kita sudah datang, kita akan info Pak Fitra untuk janji pemasangan kembali. Oke. Mohon maaf tertunda hari ini ya Nggak Pak, apa-apa. belum 100%. Artinya sampai after lunch ini mobil masih dicek dulu apa saja yang Betul. benar-benar harus diganti Harus gitu diganti ya. menjadi catatan. Oke. Nah, oke, sekarang kita mau makan siang. Tadinya mau makan siang di sini aja karena biasanya di Mersindo itu selalu disediain makan siang ya. Iya Pak. Tiba-tiba disamperin sama dia. Ngapain? Gini. Jadi ada sahabat kita buka restoran, ya. Kan tinggal nunggu saya aja di sana, nggak usah jemput Kita- saya ke sini. Karena dekat kan dari Bekasi Timur, ini kan. Oke, ya. Nah, kalian mau lihat kondisi mobilnya Bung Fitra. Kenapa? Nggak ada masalah Jadi, apa-apa. Masalahnya berat, coba nggak bisa ngisi bensin. Tuh, Masalahnya ibarat- ringan. nih, ibarat manusia nggak bisa buka mulut, Ini nggak dia, bisa makan. dia turut prihatin karena bensin itu naik. Kasihan. Ini udah bisa dibuka sekarang. Ya dibuka dengan mekanik, coba.
Iya. Mobil tuh ya simpel-simpel aja, beli S-Class tua, S-Class baru gitu loh. Bentar. Om Mobi kemarin sempat di rumah sakit. Iya. Sakit apa? Demam berdarah. Iya, ini sebenarnya mirip. Yang namanya udah usia tua tuh adalah penyakit kayak begitu-begitu gitu loh. Bung Fitra tuh 15 tahun lebih tua, hati-hati. Ya. Anyway, nih ya. Ingat nggak? Ini mobil bagian belakang sini catnya agak-agak Yes. bagus. Iya kan? Yes, karena ini udah dicat ulang nih yang ini. Curiga nggak? Mungkin ya. Cat ulangnya karena sesuatu, misalnya ada kena tabrakan dari Ya sini. pastilah, Ya karena kan? sesuatu. Karena sesuatu tabrakan dari sini bisa ngerusak si pistolnya itu. Tapi masih berfungsi kok. Ya sempat berfungsi, kemudian tidak. Oke, ya udah. Yang penting ini kita benerin. Kita lagi di orderin dulu. Terus habis itu cat ini udah ketemu sama pengepul mobil. Kata pengepul mobil suruh cat di tempat dia. Ya udah. Nih. Tapi saya lihat dulu. Suruh bilangin, gimana kalau catnya warnanya beda aja bagian sini? Ada aja. Ya udah. Abu-abu gitu. Jadi Om Mobi kita makan siang dulu nih. Makan siang. Ke tempat Padang Payakumbuh. Punyanya Arif Muhammad. Anterin saya kesini lagi ya. Kita jalan aja dulu yuk. Iya. Ya Bung Fitra nyetir. Naik apa kita? Naik Jack apaan? F-Pace. Loh, yang baru? Baru bisa sih? Baru, ini facelift all new banget. Curang Kilometer banget. baru 2000. Oh, dia kesini ada 2 tujuan artinya. Bukan baik mau jemput saya. Satu, dia mau nyela mobil ini. Kedua, dia mau pamer. Dia dapat mobil tes Jaguar F-Pace duluan. Oke, kita makan siang dulu pakai F-Pace. Asik kan? Aristokrat tuh begitu. Ini bukan punya Om, ini kan mobil Jiwa tes. aristokrat kami tuh gejolak. Orang tua banyak tingkah. Thank you ya, nanti habis makan siang diambil ya mobilnya ya. Thank you. Voucher apaan ini? Bensin? Kok curang? Kami kerja sama. Oke, yaudah saya nyetir dulu, nanti buat reviewnya Jaguar F-Pace nanti bisa lihat di tempatnya Om Mobi atau di Auto Driver, karena pasti nanti saya pinjam juga habis Om Mobi dan biasanya reviewnya lebih lengkap semuanya. Tapi lebih padat dan enak dilihat tuh di kami. Ya. Ya, terus menyenangkan deh. Oke, ini beda dari F-Pace sebelumnya, dia udah bahasa desainnya sekarang. Ininya beda loh, tadinya digital full loh F-Pace. Enggak dong. Full ya? Ini Sekarang malah jadi analog. Ini semi analog dan tengahnya MID-nya gede. Setirnya baru. Ini punyanya ini Land Rover. Iya. Punya Land Rover. Yaudah, oke, sekarang kita langsung ke. Ini dong. Udah nggak putaran lagi. Oh iya, ini tangki bensin bisa dibuka nggak? Masih bisa lah ya, namanya juga baru. Kita lihat dong bensinnya. Mana? Empty. Udah punya voucher masih empty. Ya udah, oke, saya nyetir dulu, nanti review lengkapnya kalau F-Pace bisa lihat di tempatnya Om Mobi. Sekarang kita langsung ke Padang Payakumbuh. Oke, kita udah sampai di Payakumbuh makanan Padang. Makanan Padang Payakumbuh. Enggak, Payakumbuhnya dulu, baru masakan Padang di bawahnya. Oke, kita coba. Payakumbuh masakan Padang. Halo, 3 orang. Tamu tiba. Di mana coba? Di situ? Silakan. Nah, ini di restorannya. Ada foto dia. Tapi nggak tahu yang ini siapa. Bukan Tipang. Alhamdulillah udah selesai makan. Tadi saking laparnya jadi nggak sempat ngerekam pas makannya. Tapi secara overall enak. Ini bukan cuma karena Arif teman saya ya, tapi rasanya tuh kental banget. Sedikit agak pedas. Jadi pedas ladanya itu lebih kuat karena memang dia memang ingin menyediakan masakan yang benar-benar otentik seperti di Padangnya. Rendangnya top, dendeng batokoknya top, cumi gulenya itu enak sekali. Dan yang nagih terus tuh
ikan salainya. Jadi smoke fish ya, ikan di asap itu, ikan salainya itu sampai nambah 2 kali saya. Gimana Om? Ini nggak berhenti makan, jadi comot lagi gara-gara dihidang sih. Tapi ternyata restorannya Arif menyediakan sendok ya Om ya? Iya, sendok. Tadi ragu-ragu gitu. Jadi dua-duanya dicobain, sendok dicobain. Le, yang suka menu yang mana Om? Ini enak loh, ayam gorengnya enak, rendangnya oke. Ini top banget. Dendeng batokok. Dendeng batokok. Macit suka yang mana? Tunjangnya tadi enak sih, tunjang sama rendang. Rendang ya? Sama ini kuah ini nih, kuah ini top banget deh. Kuah ini ya? Oke. Iya, rendangnya juga enak banget. Overall recommended, terutama buat Anda yang emang suka rasa otentik dari Padang ya, rasa yang kuat gitu ya. Jadi benar-benar kental banget rasa Padangnya di sini. Nah, ini yang punya datang si Arif. Lihat dong bajunya. Kenapa bajunya harus begini tuh, Pak? Gini loh, kami tuh suka masang muka kami gitu ya di mana-mana gitu ya. Cuma nggak muka beneran, kan? Ini narsismnya tingkat dewa juga kalah. Oke, sekarang kita udah sampai lagi di Mersindo. Dan kelihatannya mobilnya harus kita bawa dulu nih. Itu dia mobilnya. Oke. Selamat sore Pak Fitra. Sore Pak Solihin. Kita Jadi ketemu gimana? Kembali. Jadi untuk hari ini mobil sudah kami rapihkan. Sementara Bapak bisa pakai untuk emergency. Spare partnya sedang kita pesankan ke Mercedes-Benz Indonesia. Oke. Kurang lebih sekitar 3 hari kerja. Minggu depan setelah ada saya akan hubungi Bapak untuk proses pemasangan. Jadi minimal darurat saya bisa buka, tinggal ditarik gitu aja. Betul, Ya. setuju. Sama seperti Karena tadi. pinnya udah dilepas Karena ya. pinnya sudah dilepas. Oke, kalau gitu nanti tinggal dikabarin Dengan senang hati Pak Fitra. kalau spare partnya udah ada ya. Sudah siap. Baik. Oke, dengan senang hati. makasih. Sama-sama Pak Fitra. Mobil Kuncinya depan ada Pak di? Fitra ya. Ada di depan. Pak Fitra. Oke. Sambil ditarik Pak Fitra. Mohon maaf. Nah, Ya. agak untuk emergency seperti ini. Oke ya, karena udah nggak ada Karena penguncinya sudah ada ya. penguncinya tapi masih lengket. Oke. Kita harus sambil congkel sedikit. Setuju. Oke, sip. Minimal bisa beli bensin. Setuju. Aman digunakan. Siap. Oke. Oke, jadi mobil sekarang saya bawa dulu. Terima kasih. Dengan senang hati Pak Fitra. Pak Solihin. Kuncinya Pak Sorry Fitra. ngerepotin. Dengan senang hati nggak ada masalah Pak Fitra. Ditunggu Pak Fitra ya. Kita Siap. akan info Pak Fitra secepatnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Fitra. Sampai ketemu Pak Fitra. Ya. Oke. Sekarang kita udah pasti harus beli bensin dulu. Dan oke, kita langsung aja. Supaya tidak bertele-tele, langsung ke 3 atau 4 hari setelah ini, pas spare partnya udah datang. Jadi bisa kita lihat perbaikannya seperti apa dan total biayanya seperti apa. Let's go. Oke, spare partnya sudah tersedia. Dan sekarang mobil langsung dibawa dari rumah saya karena kebetulan saya hari ini ada acara, jadi nggak bisa ke bengkel. Dan mobilnya ditowing langsung oleh Mersindo tanpa ada biaya tambahan lagi. Jadi menyenangkan sekali ya, pas kita lagi nggak bisa itu di towing. Nah sekarang kita proses towing. Makasih ya Pak. Hati-hati di jalan. Nah, oke, mobil udah dibawa ke bengkel. Sekarang kita langsung ambil aja pas sudah selesai. Oke, sekarang kita sudah
2 hari sejak mobil itu dibawa, sekarang udah selesai seperti biasa dilakukan ini pengecekan komputer semua, alhamdulillah masih normal. Dan sekarang kita akan ketemu Pak Solihin. Ini dia mobilnya. Dan sekarang kita akan lihat kondisi tutup bensinnya. Halo Pak Solihin. Halo Mitra, sehat Mitra. Sorry nih ngerepotin terus. Dengan senang hati, nggak masalah Mitra. Jadi tutup bensinnya sudah berfungsi normal. Alhamdulillah. Oke, kunci mobilnya di. Oke, sekarang coba kita kunci mobilnya. Tidak bisa dibuka. Sekarang kita buka kuncinya. Alhamdulillah. Oke, jadi yang diganti mananya aja Pak Solihin? Spare part yang kami ganti adalah silindernya dan lock 1 set. Oke. Itu yang waktu itu udah ada belum? Tapi terus habis itu kan kita lebih lama lagi karena mau diganti yang parts yang lebih besar. Betul. Dan ternyata kan kemarin kan tidak 1 set dengan locknya ini Pak. Makanya kita tunggu spare part sampai dengan datang, locknya kita ganti karena kemarin macet, yang bikin nggak bisa dibuka tuh ini macet Pak, sampai pernya keluar. Tapi itu bukan elektronik kan? Bukan, ini mekanis. Ya, ini mekanis. Elektroniknya hanya di sini Pak. Dia macet karena memang umur. Setuju, karena faktor usia, plastiknya, pengunci di atasnya sudah mulai pecah. Jadi ini sampai keluar. Plastiknya. Jadi kalau besi kan dia lifetime kan, tapi plastiknya ini ya. Betul. Iya. Dan kemarin tetap bisa dibuka secara darurat, tapi memang harus dari buka panel ini ya. Setuju Pak, dari buka panel, dan memang perlu sedikit pengetahuan untuk bisa melakukan emergency. Jadi sebaiknya memang dibawa ke bengkel resmi Mercy ya. Bengkel resmi Mercedes, atau bila terjadi hal seperti ini terulang di jalan, bisa telepon call center Mercedes-Benz 24 jam 15.050 Pak. 15.000 50 apa 15.050? 15.050. 15.000 50. Oke. Nah itu 24 jam. Tahun berapapun ya Mercedes. Tahun berapapun. Ya? Nanti ada petugas yang akan membantu di lokasi untuk mobil diamankan dibawa ke bengkel. Oke. Nah itu. Jadi ada solusinya. Jadi memang tutup bensinnya ini karena usia, jadi ada komponen plastiknya yang sudah mungkin getas dan akhirnya menghambat mekanismenya itu, gitu kan. Tapi sekarang udah bisa dibuka lagi. Oke, Pak Solihin, sekarang tinggal ke kasir untuk payment. Siap. Baik. Seperti biasa ya, apapun yang rusak tapi tetap di-scan juga semuanya ya. Tetap kita buatkan laporan untuk catatan. Untuk catatan beberapa waktu ke depan, kalau memang ada tanda-tanda permasalahan, setidaknya ada kabar untuk Bapak. Siap. Silakan Pak, kasir ya Pak. Oke, jadi totalnya adalah 3,3 juta rupiah, sudah termasuk ongkos kerja. Spare partnya 1,9, ongkos kerjanya 1,07. Dan ini ada garansi juga ya? Garansi 2 tahun Mercedes-Benz Indonesia. 2 tahun ya itu? 2 tahun Pak, spare part resmi. Oke, jadi kalau misalnya ada serupa terjadi ya selama 2 tahun itu masih garansi. Siap. Tapi thank you banget loh sampai di towing mobil, soalnya kemarin saya pas nggak bisa ke bengkel gitu. Baik, kan. Pak. Ini pun sebenarnya kalau saya minta towing balik juga bisa. Bisa, ya? bisa dengan senang hati kita akan jadwalkan. No cost, walaupun cuma segini tagihannya juga tetap. Untuk Pak Fitra spesial. Kalau untuk customer ada biaya? Untuk customer yang lain tentunya nanti ada beberapa kasus yang harus dipertimbangkan. Kalau memang kondisinya Jabodetabek ya, dan jadwalnya ada yang kosong, ya, kita bisa. usahakan untuk bisa free. Tapi okay. kalau ada case-case tertentu yang perlu dikirim dengan mekanik, nah itu baru nanti dihitung ada kos biaya. Tapi kos biaya itu akan diberitahukan diberitahukan sebelum kita melakukan. Siap. Kalau kemarin sih nggak pakai mekanik, soalnya cuma drivernya aja. Siap, kebetulan naik ada yang ini kan, kebetulan Siap. ada yang free waktu itu. Siap. Oke. Seperti biasa Pak Fitra, mohon nanti kalau dikirimi email survei, kasih saya bintang 5 dan nilai 10 untuk rekomendasi servis dimensi. Bintang maksimal berapa? 10? Maksimal hanya 5 Pak Fitra sementara ini. Iya, Baik. Saya sangat puas dengan Terima kasih dengan senang hati. Loh, sekarang dapat minuman? Dapat minuman. Oke. Siap, makasih ya. Makasih Pak Fitra. Oke, kita langsung lanjut ke dalam mobil. Udah bisa bangga lagi kalau ke pompa bensin. Bisa dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
mobil yang menyenangkan, tapi memang banyak kagetan-kagetannya. Memory seat masih bekerja. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, sekarang kita rekap lagi berapa total biaya yang sudah saya keluarkan untuk perbaikan Mercedes-Benz S-Class tua ini, W221 tahun 2007. Oke. Jadi saya beli mobil ini 225 juta rupiah dari Auto High, tapi itu jangan dihitung harganya segitu ya, karena memang waktu itu Auto High belum melakukan transaksi, jadi saya langsung dari pembeli. Kebetulan pembelinya juga pengen jual cepet dan saya dapat harga yang sangat rendah. Sebenarnya pasarannya itu masih dekat ke 300 juta rupiah. Oke, perbaikannya yang pertama kali begitu saya dapat ini mobil kan instrumennya sudah rusak tuh. Ternyata cuma diganti lapisannya saja oleh SPD speedometer itu 5,9 juta rupiah. Kemudian perbaikan berikutnya itu ketika transmisinya nggak bisa masuk tuh. Jadi ada kontrolernya tuh yang rusak. Kebetulan ada karter oli yang bocor juga, jadi sekalian diperbaiki tuh lumayan besar, itu total 22,7 juta rupiah. Kemudian yang terakhir tangki bensin ini 3,3 juta rupiah. Sebenarnya memang ada servis, tapi servis saya nggak hitung perbaikan karena servis itu ya memang tanggung jawab kita untuk merawat mobil. Jadi total perbaikannya itu 5,9 tambah 22,7 juta tambah 3,3 juta itu 31,9 juta rupiah, yang artinya kalau ditambahkan 225 itu menjadi 256,9 juta rupiah. Masih reasonable. Ini mobil masih terasa sangat S-Class, masih terasa seperti berkendara di awan, masih bagus semuanya. Apalagi tadi di scan juga masih normal, tapi ya itu kerusakan itu bisa datang tidak terduga di mobil seperti ini. So far saya masih menganggap saya masih menang banyak. Dengan 250-an juta rupiah saya mendapatkan mobil yang rasanya miliaran rupiah. Tapi ya memang saya harus siap mental dan siap dompet lagi untuk menghadapi kerusakan berikutnya. Belum tahu apa, tapi yang jelas kalau ada yang terjadi lagi saya pasti akan laporkan ke Anda lewat video. Karena memang itu tujuannya dibeli mobil ini, untuk melihat apa saja hal-hal tidak terduga dan biayanya. Oke, mengenai tangki bensin memang cukup mahal ya, sampai jutaan rupiah perbaikannya, karena memang sistemnya itu lebih rumit. Sistemnya itu tidak sederhana ya. Jadi mobil premium itu memang every detail itu teknologinya lumayan tinggi, yang itu menambah rasa premium, menambah security juga mungkin. Tapi memang kalau terjadi kerusakan yang harus dikeluarkan juga cukup banyak. Jadi untuk sekarang itu laporan saya ke Anda, kerusakan tangki bensin. Semoga Anda teredukasi dengan video ini, terutama untuk emergency release-nya. Dan jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya Mersindo Autorama, dan teman saya Ami juga ada account Mersindo Mercedes Ami kalau nggak salah, tapi ada di sini saya berikan ke Anda. Silahkan mereka di follow. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga nggak ada kerusakan yang mahal lagi, tapi ya who knows. Bye bye.